الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأعزائي رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kembali kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Malam hari ini insyaallah kita kembali membaca dan mempelajari tafsir surah Ar-Rahman, di mana kemarin kita sudah membaca beberapa ayat dari surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan kasih sayangnya yang luas kepada setiap makhluknya. Tidak ada makhluk Allah yang terlepas dari kasih sayang Allah. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ketika Allah mendatangkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, artinya Allah akan menyebutkan setelah ini nikmat-nikmatnya. Karena bukti kasih sayang Allah adalah berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka pantaslah surah ini dimulai dengan nama Ar-Rahman. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Allamal Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Ketika didahulukan Al-Quran, kemarin sudah kita bahas, kata Imam Asy-Syaukani dan ulama-ulama tafsir, kenapa didahulukan ta'limul Quran sebelum nikmat-nikmat yang lain. Allah dahulukan nikmatnya berupa mengajarkan Al-Quran kepada makhluknya, kepada manusia dan jin. Kenapa? Mengapa? Karena dia adalah qutbu roha an-ni'am. Dia adalah inti daripada atau puncak daripada kenikmatan. Di dalam dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Al-Quran. Sehingga nikmat-nikmat yang lain itu ikut bersama Al-Quran. Nikmat iman dapat setelah dengan Al-Quran. Kemudian nikmat-nikmat yang lain lebih terasa rasa kelezatannya karena kita memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan semua akan hampa, tidak bernilai di sisi Allah. Nikmat-nikmat itu kalau kita dapatkan, kalau kita tidak mendapatkan nikmat berupa mampu mengilmui Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Dialah Allah yang menciptakan manusia. Ya, al-insan di sini manusia. Tapi bisa jadi yang dimaksud adalah manusia pertama yang diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana Allah katakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah atau apakah sudah datang kepada manusia suatu masa di mana manusia itu tidak disebut, artinya tidak ada sama sekali. Kemudian Allah adakan, Allah ciptakan manusia. Khalaqal insan. Diciptakannya manusia kita ini termasuk dari nikmat Allah. Sehingga dengan diciptakan ini kita bisa beramal. Dengan beramal ibadah kita akhirnya bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allamahul bayan, yang mengajari dia al-bayan, penjelasan. Kemarin sudah kita bahas, yaitu bagaimana dia al-bayan, yaitu bagaimana dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya dari unek-unek, dari pertanyaan, dari suatu bantahan atau jawaban dan sebagainya, dengan bahasa yang baik, dengan lisan yang fasih. Dan begitu juga diantaranya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, diantaranya adalah bagaimana dia bisa menjelaskan bacaan Al-Qur'annya sendiri dengan membaca
masing-masing hurufnya keluar dari tempat keluarnya dengan berbagai sifat-sifatnya. Jadi dengan fasih dia menjelaskan bacaan Al-Qur'annya. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kemudian Allah pun sebutkan pada ayat yang kelima ini nikmat-nikmat Allah yang lain berupa makhluk-makhluk yang Allah jadikan mereka ditundukkan untuk manusia, artinya berkhidmat untuk manusia. Allah katakan asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan matahari dan bulan kedua-duanya sudah ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah dengan sangat telitinya Allah Subhanahu wa taala jadikan perputaran dan peredaran matahari dan bulan tersebut sehingga tidak mungkin keduanya akan bertabrakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keilmuannya yang sempurna dan mendahului segala sesuatu menjadikan matahari dan bulan itu beredar dengan hitungan yang sudah sangat teliti dan pas. Semua itu sebagai alat atau sesuatu yang menjadikan kita mengetahui waktu malam dan siang, mengetahui waktu-waktu dari malam dan siang tersebut, dan dengannya kita bisa mengetahui bulan dan lain sebagainya. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon, bintang yang ada di langit dan bintang yang ada di langit, wasyajar dan pohon-pohon. Asyajar itu adalah tumbuhan yang memiliki batang. Jadi kalau tumbuhannya memiliki batang, maka dia adalah asyajar. Kalau tumbuhan itu rendah-rendah saja di bawah-bawah, itu tidak dikatakan asyajar. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon-pohon dan pohon kedua-duanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini maksudnya betul-betul sujud kepada Allah sesuai dengan bentuknya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sujudnya tidak mesti tentunya seperti sujudnya manusia. Yang jelas dia sujud sesuai dengan kondisinya. Yang jelas bintang dan pohon sujud kepada Allah sesuai dengan kondisinya. Sujud di sini adalah sujud yang hakiki, betul-betul sujud. Tapi ingat, sujudnya makhluk selain manusia tentunya tidak mesti harus seperti sujudnya manusia. Intinya betul-betul sujud kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwasanya makhluk yang kita ketahui bukan makhluk hidup saja, ya, tidak bicara, itu ya makhluk yang artinya dianggap makhluk hidup, ya makhluk yang bukan termasuk dari makhluk hidup saja bisa bersujud kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan makhluk hidup? Bagaimana dengan manusia dan jin yang Allah berikan kepada mereka akal? Maka hendaknya mereka lebih kuat lagi bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya bersujud atau mengingat Allah Subhanahu wa taala atau bertasbih kepada Allah. Allah mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih mengagungkan Rabb-nya, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana suara atau bagaimana tasbih mereka. Semuanya bertasbih. Yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit
Allah angkat dia berada di atas sebagai apa? Sebagai payung atau sebagai atap bagi kita, tidak memiliki tiang-tiang penyangga. Allah angkat langit ini di atas, tidak jatuh ke kita, tidak jatuh menjatuhi kita. Allah angkat dia tanpa tiang. Ini makhluk Allah yang satu ini luar biasa besarnya dan tebalnya, padahal dia 7 lapis. Tidak ada tiang penyangga. Allah jadikan dia sebagai atap bagi kita semua. Was-samaa'a rafa'aha, Allah angkat dia. Wa wada'al mizan, dan Allah letakkan al-mizan, timbangan. Ketika disebut kata timbangan, maka ini secara bahasa kita pahami adalah timbangan yang konkret ya, dengan berbagai jenis timbangan yang ada kita ketahui di muka bumi ini. Tapi menurut kebanyakan ahli tafsir, yang dimaksud dari al-mizan di sini adalah dia adalah lambang dari keadilan. Artinya Allah meletakkan keadilan. Allah meletakkan keadilan di tengah manusia, di tengah makhluk hidup, jin dan manusia, agar mereka berbuat adil, tidak semena-mena, tidak berbuat zalim. Artinya tidak timpang di dalam menilai, di dalam menyikapi sesuatu, tapi dia betul-betul adil, proporsional, ya, betul-betul dia menyikapi sesuatu dengan sebijak-bijaknya. Wa wada'al mizan, dialah Allah juga meletakkan mizan, artinya timbangan. Yang dimaksud adalah timbangan secara abstrak, yaitu berupa keadilan. Tapi bisa jadi Allah juga meletakkan timbangan memang di muka bumi ini. Allah mengilhamkan manusia-manusia yang dahulu untuk mengukur atau menimbang sesuatu atau menakar sesuatu dengan beberapa takaran, timbangan, agar apa yang mereka transaksikan di tengah-tengah mereka bisa berjalan secara adil, ya, bisa berjalan secara adil. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan termasuk dari tafsir ayat ini. Tapi kebanyakan ahli tafsir memasukkan al-mizan di sini adalah keadilan, ya. Alla tatghaw fil mizan, janganlah kalian berbuat tagha, ya, berbuat berlebih-lebihan. Artinya kalian tidak adil, ya, di dalam timbangan, di dalam takaran, sehingga kalian melampaui batas dalam hal ini. Di antaranya adalah merugikan orang lain, menambahkan kepada sebagian yang lain, merugikan yang lain, atau untuk diri ingin dirinya lebih beruntung, tapi untuk untuk orang lain maka dia ingin orang selalu rugi, dia ingin menang sendiri. Bisa juga yang dimaksud adalah jangan kalian melampaui batas di dalam masalah hak keadilan, yaitu engkau betul-betul harus adil, tidak boleh engkau tidak adil, ya, tidak boleh engkau melanggar keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah oleh kalian
timbangan itu dengan keadilan. Ya, artinya letakkanlah di antara kalian itu neraca atau timbangan itu dengan penuh keadilan. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kalian mengurangi timbangan. Artinya timbangan yang sudah semestinya demikian, kalian tidak boleh menguranginya, artinya merugikan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi ini Allah menjadikannya dia di bawah, wada'aha, meletakkannya di bawah, lil anam, untuk manusia. Untuk manusia, wal arda wada'aha lil anam. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini hamparan sebagaimana langit tadi, was samaa'a rafa'aha, jadikan di atas, Allah angkat. Adapun bumi Allah jadikan dia di bawah, wada'aha, Allah jadikan dia diletakkan di bawah, lil anam, bagi manusia. Wal arda wada'aha lil anam, ini adalah kebalikan dari firman Allah Subhanahu wa taala was-samaa'a rafa'aha, dan langit Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai atap. Dan juga bumi, wal arda wada'aha, dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di bawah. Artinya dia dihamparkan, dimudahkan orang beraktivitas di atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan bumi ini dengan dengan paku-pakunya, dengan penguat-penguatnya, panjang-panjangnya, itu berupa gunung-gunung yang kuat. Gunung-gunung itu adalah sebagai sebagai penguat-penguat daripada bumi ini. Lil anam, buat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anam maksudnya manusia, dan bisa juga yang dimaksud adalah makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Allah hamparkan dia agar manusia itu mudah mengambil darinya kebaikan dari bumi tersebut. Mereka bisa berjalan dengan mudah di atasnya. Allah hinakan bumi itu untuk manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi dihinakan untuk kalian, artinya agar berkhidmat untuk kalian, maka berjalanlah kalian di atas di atas penjuru-penjurunya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya, dan wa ilaihin nusyur, dan kalian akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk dari sebesar-besar nikmat Allah kepada makhluk, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dimudahkan bagi kita untuk berdiam, untuk duduk, untuk membangun, untuk berjalan di atasnya, untuk bercocok tanam, berkebun, bertani, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dari berbagai kekayaan alam, dari barang tambang, dari harta-harta terpendam yang ada di dalamnya, ya, dari dari berbagai logam-logam, ya, dan berbagai material-material yang berasal dari perut bumi atau dari dalam bumi. Subhanallah. Kemudian Allah katakan fiha fakihatun.
wan nakhlu dzatul akmam. Di bumi tersebut ada fakihah. Fakihah artinya buah. Disebut satu buah, sebenarnya ada fawakih. Fiha fakihatun. Di atasnya ada buah, maksudnya berbagai jenis buah. Wan nakhlu dzatul akmam. Dan nakhl dan kurma yang dia memiliki kelopak. Karena awal dari kurma, sebelum menjadi kurma dia adalah berupa kelopak. Kemudian kelopak tersebut terbuka. Setelah terbuka maka keluarlah awal daripada kurma itu, tapi belum bisa diapa-apakan. Kemudian dia membesar sampai akhirnya dia menjadi balah, kemudian menjadi rutab. Ya. Kemudian setelah menjadi rutab baru bisa dikatakan kurma yang matang seperti yang mungkin sering sampai ke negara kita ini. Fiha fakihatun. Di atas bumi ini Allah jadikan ada buah-buah. Ada buah ya. Dengan berbagai jenisnya. Dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, dengan berbagai rasa dan aromanya. Dari anggur, buah tin, buah delima, buah jeruk, buah apel dan lain sebagainya. Ini yang tentunya terkenal di seluruh daerah ya. Belum di berbagai daerah, khususnya seperti di daerah kita yang luar biasa kaya dengan berbagai macam buah. Apalagi kalau sudah musim buah, silih berganti, lumus buah ini, datang pulang buah yang lain. Datang pulang belum habis musim buah ini, di ujung-ujungnya sudah mulai datang musim buah yang lain. Subhanallah, dengan berbagai jenis buahnya. Bahkan di Indonesia ini ada beberapa pengawinan buah ya, sehingga lahirlah buah baru. Seperti di sini ada seorang bapak ahli di dalam mengawinkan buah. Akhirnya lahirlah buah yang lain. Ada bapak biasanya duduk di sebelah kiri saya ini. Mungkin malam ini beliau tidak ada karena sedang berangkat umroh kayaknya. Ya, sedang pergi umroh beliau. Beliau adalah banyak, intinya profesi beliau diantaranya juga adalah sebagai pekebun buah-buah, diantaranya khususnya buah nangkadak. Apa itu nangkadak? Nangka cempedak. Jadi nangka dikawinkan dengan cempedak, keluar namanya nangkadak. Masya Allah. Jadi dia ngambil kebaikan dua-duanya. Ngambil kebaikan nangka, ngambil kebaikan cempedak. Jadi kebaikan nangka dia diambil, kebaikan cempedak dia ambil, akhirnya rasanya lebih nyaman, lebih lezat daripada nangka dan cempedak. Masya Allah, ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi buah-buah yang lain, mungkin antum kenal, saya tidak kenal. Semakin dalam ke daerah yang lain ada buah orang nggak pernah pada kenal kan? Ya, luar biasa. Ya. Dengan berbagai rasanya. Ada yang manis, ada yang mungkin pahit, ada yang mungkin agak asin, kalau asin ada nggak ya? Yang mungkin ada yang kecut, dengan berbagai rasanya. Intinya yang kecut pun banyak orang yang merasakan kelezatannya, orang menikmatinya juga. Ada kecut-kecut malah sengaja dicari. Malah yang manis nggak suka, ada juga. Yang kecut ini buat dirujak katanya, atau buat dijadikan teman sambal. Ada yang campur dengan inilah, ya dengan ini dan sebagainya di daerah kita ini. Fiha fakihatun, di atasnya ada buah. Fakihah itu bahasa Arab
Jadi buah itu apa bahasa Arabnya? Fakihah. Fakihah itu adalah kullu ma yatafakkah bihin nas. Setiap sesuatu yang bikin manusia takjub dan senang dan menikmatinya, itu namanya fakihah. Dan orang akhirnya, artinya seseorang tenang dengan, atau artinya seseorang suka dengannya. Makanya dalam bahasa Arab, lelucon itu artinya fukaha. Bahasa Arabnya apa? Fukaha. Lelucon itu bahasa Arabnya fukaha. Lelucon itu kan namanya fukaha, kan ada juga yang artinya tidak mesti semuanya tidak baik. Ada sebagian lelucon-lelucon yang dibolehkan dalam syariat, ya kan? Iya. Tapi tidak setiap lelucon itu harus dikatakan lawak. Lawak itu lain lagi. Kalau tidak salah, bahasa Arabnya pelawak itu mu'arrij. Ya, mu'arrij. Artinya dia bikin orang, yang bikin orang tertawa terbahak-bahak, lupa, ya. Artinya dia membuat orang tertawa terbahak-bahak. Adapun fukaha tidak mesti harus berupa lawakan-lawakan, ya, seperti yang sering kita ketahui di berbagai televisi. Fiha fakihatun, di atasnya ada, di atas bumi ini Allah jadikan ada buah dengan berbagai bentuknya, wan nakhlu, dan buah korma, dzatul akmam, yang memiliki kelopak sebelum dia keluar. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, buah sama korma itu kira-kira ada kesamaannya apa tidak? Kurma apa bukan buah? Kurma adalah buah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di atas muka bumi ada buah dan kurma? Padahal kalau Allah menyebutkan buah saja sebenarnya cukup. Kenapa Allah sebutkan secara khusus buah kurma di sini? Ini menunjukkan bahwasanya buah kurma adalah buah yang terbaik, buah yang paling lengkap gizinya, kandungan gizinya. Tidak ada buah yang lebih lengkap gizinya untuk kebaikan jasmani kita melebihi dari kurma. Di depan saya ada Pak Dokter ini. Nanti mohon maaf kalau seandainya kurang tepat, tolong dikasih tahu Pak Dokter, ya. Di sini dikatakan para ulama, ya, kata para ulama, tidak ada buah yang lebih sempurna kandungan gizinya yang sangat dibutuhkan bagi tubuh melebihi dari kurma. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau melewati, ya, beliau berbulan-bulan, 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan 3 bulan, rumah beliau tidak ada api yang menyala di dapur beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa makanan yang ada. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan al-aswadan, 2 perkara yang hitam. Apa itu? Air, at-tamar dan air. Kurma dan air.
Itu dibahasakan dengan al-aswadan. Bahkan juga Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, baitun la tamurru fihi jiya'u ahlih. Ya Aisyatu, baitun la tamurru fihi jiya'u ahlih au ja'u ahlih." Wahai Aisyah, suatu rumah yang tidak dilewati oleh kelaparan penghuninya. Wahai Aisyah, suatu rumah yang tidak dilewati oleh lapar dari penghuninya dan sakit dari penghuninya. Rasulullah SAW mengulang-ulang itu sebanyak 2 atau 3 kali, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kelebihan buah kurma. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya inna minasyajari syajaratun, inna minasyajari syajaratan mithlaha mithlal mu'minin nakhlah, mithluha mithlul mu'mini. Inna minasyajari syajaratun mithluha mithlul mu'min. Maksudnya adalah an-nakhlah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada suatu pohon yang dia diperumpamakan seperti seorang yang beriman. Kemudian Nabi SAW mengatakan pohon tersebut adalah pohon kurma. Karena berbagai sifatnya kurma itu sangat luar biasa, persis seperti sifatnya orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah kurma sepanjang tahun selalu ada. Kurma sepanjang tahun dia selalu ada. Dia akan memberikan kebaikan kepada orang. Begitu pula lah manusia, dia akan selalu berbuat baik di mana saja dia berada dan kapanpun dia ada. Itu diantara persamaan seorang yang beriman dengan an-nakhlah. Kemudian Allah mengatakan wal habbu dzul asfi war raihan. Dan biji. Kalau tadi buah, diantaranya yang lebih khusus adalah buah tamar, buah kurma. Kemudian Allah sebut lagi nikmat yang berikutnya wal habbu, dan biji. Biji ini banyak. Kacang biji, gandum biji, kemudian padi itu biji, ya, dan lain sebagainya. Jagung mungkin juga biji. Wal habbu dzul asfi, dan biji-bijian dia pada asalnya ketika dia tumbuh nanti dia akan memiliki penutup. Penutupnya itu bermacam-macam, diantaranya adalah kulit. Ada yang berkulit seperti padi, seperti beras, itu ada penutupnya, dzul asf, ya. Warraihan, dan juga tanaman-tanaman yang memiliki aroma yang harum. Aroma yang harum. Raihan bukan buah. Ar-raihan adalah tanaman. Ya, tanaman yang harum rasanya, harum baunya. Yang harum baunya. Jadi kalau dicium dia harum. Bukan bunga, kalau bunga banyak yang harum. Ini tanaman hijau yang kalau dicium harum. Jadi bukan harum ketika dimakan terasa harum di mulut, bukan. Kayak di tempat kita mungkin ada namanya kemangi ya. Kemangi itu kayaknya kalau dicium nggak terlalu harum atau tidak harum, tapi kalau sudah dimakan ada rasa harumnya ya. Ada rasa harum di mulut. Kayak ada mintnya ya, kayak ada mintnya sedikit. Tapi kalau dicium tidak harum. Begitu pula mint itu juga harumnya biasanya kalau sudah dibikin dibikin teh, masukkan ke baru terasa ada kesegaran.
tapi bukan harum. Yang tanaman yang harum itu ada tanaman yang khusus. Saya pernah ketemu di Arab, kalau di sini wallahu alam saya belum pernah mengetahui. Ketika saya masuk ke pasar masyarakat lah, bukan pasar kota, bukan pasar kampung, pasar ya pasar rakyat ya, di pasar rakyat. Saya tanya-tanya ke orang, mana royhan? Saya cari pertama di toko buah. Bingung orang. Royhan, mana ada royhan, buah namanya royhan. Dicari-cari, akhirnya saya disuruh pergi ke toko ke bagian yang jual tanaman. Yang pakai pot-pot itu. Jadi kan itu pasar rakyat, sampailah saya di bagian yang jual tanaman ya, yang ada potnya sedikit, potnya pakai pot-pot plastik saja. Kata dia, kamu pengen tahu raihan, itu dia, kata dia. Ketika saya di Madinah ya. Kemudian saya datangin, itu dia. Saya datangin, saya cium, memang betul-betul daunnya harum. Daunnya harum. Jadi raihan itu menurut pendapat yang rajih dari ahli tafsir adalah adalah tanaman yang hijau, bukan bunga sifatnya, yang berbau harum. Karena namanya keharuman ini juga adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yang didambakan oleh setiap orang yang fitrahnya masih lurus ya, sangat menyukai hal ini. Kemudian ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah ini Allah mengatakan, setelah Allah menyebutkan beberapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tampak dengan penglihatan mata manusia dan jin, dan juga dengan kesadaran yang ada di hati oleh manusia dan jin, Allah pun ingin mengingatkan manusia dan jin yang diajak bicara ini ya, yang memiliki akal dan mendapatkan kewajiban untuk melakukan beban syariat. Allah pun mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Secara literalnya artinya adalah maka, kalau sudah aku katakan yang demikian itu, bi ayyi, dengan ala, dengan nikmat apa lagi kalian berdua mendustakannya. Mendustakan artinya tidak membenarkan, artinya tidak meyakini bahwasanya ini berasal dari Allah, atau tidak menyadari ini pemberian dari Allah, atau menyadari tapi tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang dimaksud daripada ayat ini begini, kalian tidak akan bisa untuk mendustakan ya. Kalian tidak mungkin bisa mendustakan nikmat-nikmatku yang banyak. Kalau kalian kufur bisa terhadap nikmatku, tapi kalau kalian sampai mendustakan ini bukan dari aku, kalian tidak bisa. Seperti itu. Ini maksud daripada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diajak bicara jin dan manusia karena kedua-duanya lah yang mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Karena mereka memiliki akal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin dan manusia adalah dua makhluk yang mendapatkan taklif, pembebanan syariat. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, mereka tidak mendapatkan beban, apalagi yang tidak memiliki akal. Ya, tidak memiliki beban, ada diberikan insting seperti hewan, tapi mereka tidak diberikan beban. Walaupun semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentang pembebanan ini umum bagi jin dan manusia. Manusia dapat pembebanan seperti yang kita ketahui, jin juga sama. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat, bersyahadat, zakat, puasa, haji ke Baitullah, ya, mereka juga seperti itu. Jin juga sama. Tapi menurut sebagian para ulama, memang jin itu mendapatkan taklif, pembebanan syariat seperti manusia. Akan tetapi sebagian hukum-hukum rincinya dari hukum-hukum cabangnya itu tidak mesti dia seperti pembebanan kepada manusia. Karena apa? Disebabkan karena kondisi alamnya berbeda. Kemudian jasmaninya antara jin dan manusia juga berbeda. Pasti ada beberapa hal dari beberapa masalah-masalah cabang dari syariat itu, ada yang berbeda cara melakukannya yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kalangan jin. Jadi untuk syariat mereka wajib melakukan seperti kita. Tapi ada masalah-masalah cabang tidak seperti kita. Sehingga tidak mesti harus seperti manusia. Mungkin ini wajib bagi manusia pada masalah cabang, bukan masalah inti ya. Cuman bagi jin itu tidak wajib. Bagi jin itu tidak wajib. Seperti contohnya haji. Haji begini caranya. Yang kita ketahui haji demikian caranya. Apakah jin harus seperti itu persis? Bisa jadi ketika di dalam beberapa masalah-masalah rinciannya ada yang tidak seperti itu persis. Ada yang ini tidak ada, yang itunya tidak ada. Tapi hajinya iya. Hajinya iya. Tapi mungkin ada beberapa hal di dalam masalah-masalah haji itu yang jin tidak mendapatkan beban seperti manusia. Wallahu taala a'lam. Sudah sampai waktu adzan, kita dengarkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini akan terulang-ulang di dalam surah ini untuk mengingatkan kita selalu nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalam surah ini. Allah sebutkan sebagian nikmat, kemudian Allah ingatkan kita, engkau tidak akan mampu untuk mendustakannya. Kalau kamu tidak syukuri, iya. Tapi kalau kamu mendustakan, ini bukan dariku, ini bukan berasal dariku, maka tidak mungkin. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini, kita akan sadar tidak ada seorang pun dari makhluk Allah di antaranya manusia kecuali dia telah terpenuhi dengan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa kita ingkari. Maka sungguh benar Allah ketika mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada suatu nikmat yang ada pada diri kalian kecuali berasal dari Allah. Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk membilang, ya, menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk melakukannya. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau menuju kepada para sahabatnya dan beliau membaca surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Para sahabat semuanya berdiam mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinn. Sungguh aku telah membaca surah ini di malam jin itu berkumpul untuk mendengarkan Al-Quran. Yang nanti penyebab akhirnya Allah ceritakan dalam surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan dalam surah Al-Ahqaf Allah katakan apa? Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Itu mereka
Sebelumnya berkumpul gara-gara Rasulullah SAW baca surah Al-Jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Kata Rasulullah SAW, mereka lebih baik di dalam menjawabnya dari kalian. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku ketika aku membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi engkau dustakan, maka bangsa jin selalu membaca la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada satupun dari nikmatmu wahai Rabb kami dustakan, dan hanya bagimu segala puji. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini perbuatan para jin. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, beliau membaca la bi ayyiha ya Rabb, la bi ayyiha ya Rabb. Tidak ada dengan sesuatu apapun dari semua itu wahai Rabb. Atau beliau yang artinya la nukadzibu bi syai'im minha. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu yata'awwalul Quran, artinya seseorang itu langsung menyikapi ayat yang dia dengar itu dengan ucapan, ya, seperti jin dan Ibnu Abbas di sini. Jadi kalau kita membaca suatu ayat tersebut kita pahami, kita benarkan dengan kata-kata yang mungkin sesuai dengan ayat tersebut. Sebagaimana apabila kita melewati ayat tentang rahmat, kita meminta kata Allah. Kalau lewat ayat azab, kita meminta perlindungan. Kalau lewat ayat tasbih, kita bertasbih. Begitu pula boleh yang lain-lain. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, boleh yang lain-lain. Artinya ketemu ayat tertentu yang kita paham artinya, kita membenarkannya sesuai dengan apa yang kita ketahui dari ayat tersebut. Boleh. Ini bukan mengomentari tapi membenarkan, tasdik atas firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Fa nahnu naqulu kama qalatil jinnu wal mu'minun." Maka kita pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh bangsa jin dan orang-orang yang beriman, Allahumma wala bi syai'im min alaika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ya Allah, tidak ada satupun dari nikmatmu wahai Rabb kami dustakan, dan hanya bagimu segala puji. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hakadha yanbaghi lil 'abdi idza tuliyat 'alaihi ni'amullah wa ala'uhu ay yuqirra biha wa yashkuru wa yahmadullaha 'alaiha. Beginilah seyogianya bagi seorang hamba apabila dibacakan kepadanya nikmat-nikmat Allah, pemberian-pemberian Allah, agar dia menetapkannya, mengakuinya dan mensyukurinya dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Berapa nikmat kita yang Allah sebutkan di dalam surah ini? Bukan hanya nikmat dunia, nikmat akhirat bagi jin dan manusia. Yang itu semua dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menantang kita, ayo, apakah ada yang bisa kalian dustakan? Jawabannya tidak akan ada yang bisa kita dustakan dan kita ingkari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya dari diulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini? Mungkin kita sering membaca surah Ar-Rahman terulang sekali. Sebenarnya apa tujuannya di balik itu? Tujuannya kalau kita paham fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini, maka kita akan membesarkan Allah dan mengagungkan Allah di dalam hati kita. Apa yang kita rasakan sekarang dari nikmat bisa dapat kesehatan, berpakaian, bisa beribadah, bisa baca Al-Quran,
ya, bisa bernafas, itu semua tidak lepas daripada nikmat Allah. Makanya kalau kita sadar semua yang kita rasakan ini semua nikmat dari Allah, maka tidak pantas kita gunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kata para ulama, kalau ingin kita bermaksiat silahkan, tapi ingat, bermaksiatnya tolong jangan memakai nikmat Allah. Bisa enggak? Kalau seandainya bisa, silahkan bermaksiat. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka hendaknya Anda sadar siapa yang memberikan nikmat tersebut kepada Anda. Apakah Anda maksiati? Saudara sekalian rahmati Allah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas. Ya, intinya dengan segala nikmat Allah kita harus mensyukurinya dan bertahmid kepadanya. Di antaranya ketika kita makan, selesai makan kita bertahmid. Minum juga kita bertahmid selesai dari minum kita. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini, ya. Intinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ada seseorang yang bertanya, dulu dia pernah mengambil barang orang lain yang tidak diketahui. Tentunya dulu kalau barunya harganya sekian, kemudian setelah itu saya jual dengan harga yang lebih murah tentunya. Karena saya tidak tahu siapa yang saya ambil barangnya tersebut, saya ingin bersedekah atas namanya. Saya ingin bersedekah ini bagaimana? Apakah sesuai dengan harga jualan saya ataukah dengan harga aslinya? Jawabannya adalah ditaksir dengan harga barang tersebut pada waktu itu. Karena seandainya itu barangnya masih baru sekali, biasanya berarti harga baru. Kalau mungkin harga yang nggak terlalu baru banget, kita taksir. Kira-kira itu kalau barunya sekian, sudah 2 bulanan pemakaian dan sudah, ya kalau dibilang lama enggak, kira-kira kalau sampai dijual dalam kondisi second 2 bulanan berapa kira-kira kita taksir. Kalau seandainya kita tidak bisa menaksir, maka bisa kita tanyakan kepada ahlinya, bukan dengan harga penjualan Anda. Karena kita harus bersedekah atas nama orang yang kita ambil barangnya tersebut sebagai bentuk apa? Berlepas diri kita dari perbuatan tersebut dan bukti dari benarnya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti dari ayat yang di dalam surah An-Nazi'at, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah dahaha. Apa artinya dahaha? Daha artinya Allah isi. Allah isi bumi itu dengan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu diisi air, diisi minyak, ya minyak tanah, diisi minyak, berbagai minyak lah. Ya, mungkin pada asalnya nggak ada minyak, bisa jadi minyak itu kemudian ya setelah ada proses-proses tertentu akhirnya timbul minyak. Tapi pada asalnya Allah isi. Pada asalnya bumi itu tidak ada sesuatu di dalamnya, diisi oleh Allah semua yang dibutuhkan oleh manusia, di antaranya air dan lain sebagainya. Ketika manusia hidup di atasnya, maka mereka bisa hidup karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam tanah tersebut. Sebelumnya Allah hanya menciptakan bumi, tapi tidak ada isinya. Ya, selama 4 hari. Kemudian setelah 4 hari itu Allah isi selama 2 hari. Berarti berapa semuanya? 6 hari. Penciptaan selesai 4 hari, diisinya 2 hari. Dahyul ard selama 2 hari. Iya. Assalamualaikum. Apakah termasuk bid'ah orang yang mengikuti persis suara qari? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Qari mungkin maksudnya adalah orang yang terkenal di dalam membaca Al-Quran. Mungkin dari imam-imam masjid terkenal di luar negeri. Mungkin itu yang maksud beliau kan? Atau mungkin orang-orang yang ada bacaannya di studio.
kemudian suaranya bertebaran di mana-mana. Bagaimana apakah hukum mengikuti persis seperti itu termasuk bid'ah? Kalau mengikuti persis artinya tidak lepas sedikit pun, artinya perlek semuanya dari bagian-bagian dari huruf-huruf dalam suatu bacaan maqta' tertentu dari yang dia dengar harus persis, maka ini bisa menjatuhkan kepada kebid'ahan. Tapi kalau seandainya dia ngengkok saja, artinya karena dia mungkin dia tidak memiliki belum kuat jiwa seninya di dalam membaca Al-Quran, di dalam mentaghannikan Al-Quran, melakukan atau mengiramakan Al-Quran, maka terkadang dia perlu terlatih dengan sering mendengar. Dengan sering mendengar tersebut akhirnya dia pun punya punya kemampuan untuk mengiramakan Al-Quran, sehingga dia bisa artinya dia pun sudah mulai bisa mengiramakan, dan mengiramakan itu bagus. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah dari kalangan kami, kata Rasulullah SAW, maksudnya kalangan kami yang betul-betul taat kepada Allah, orang yang tidak mengiramakan bacaan Al-Qur'annya. Maka kita perlu mengiramakan semampu kita. Perlu mengiramakan semampu kita. Kalau seandainya orang sering mendengar, akhirnya dia mendengar qari tertentu, akhirnya dia bisa dengan yang seperti itu, enggak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak mesti harus persis pada semua huruf-hurufnya, semua harokat-harokatnya, semuanya persis, ini tidak ada bedanya sama sekali. Nah, ini tidak pantas yang seperti ini, dan ini bisa menjatuhkan kepada bid'ah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak memakai sendal yang berbeda? Yang satu swallow, yang satu nippon. Masya Allah, luar biasa. Silahkan ya. Ya. Tapi tanggung sendiri apa kata orang. Iya, silahkan pakai sendal yang berbeda mereknya, cuma hati-hati juga. Artinya kan di situ ada juga hukumnya. Kalau seandainya kita pede saja dan di masyarakat tidak mengundang sesuatu yang dilarang, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya ini bisa menyebabkan kita tenar, terkenal dengannya, maka ini harus dihindari. Berarti ini bisa masuk kepada pakaian kemasyhuran, pakaian yang membuat seseorang terkenal dengannya. Kemudian yang kedua lagi, bisa jadi ini sedikit bisa jadi lambang kezuhudan pada sebagian orang, padahal dia sebenarnya bisa memakai memakai sepasang atau membeli sepasang sendal yang bagus atau yang satu modelnya kanan kiri, cuman dia memilih seperti ini untuk apa? Apakah ini yang dimaksud daripada zuhud? Kalau ini yang dia maksud dari zuhud, maka ini tidak benar. Ya, ini bukanlah zuhud yang benar. Ya, zuhud yang terbaik adalah zuhud yang ada di hati. Adapun kalau seandainya dia sebenarnya mampu untuk membeli yang yang dia itu satu seragam ya, maka kemudian dia memilih yang seperti ini bisa jatuh kepada zuhud yang tidak benar, ya, atau menzuhud-zuhudkan diri, dan akhirnya bisa menyebabkan orang memandang kepada dia, orang memperhatikan dia, kemudian menganggap dia sebagai orang yang mutaqasyif, kemudian orang yang artinya kurang memperhatikan penampilan karena dia
lebih hatinya tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai penampilan pun dia kurang perhatian dengannya. Ini juga tidak benar. Intinya kita pertengahan saja. Nabi Muhammad SAW mengajari kita sederhana. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita untuk melakukan segala hal itu dalam keadaan sederhana. Tidak boleh berlebih, tidak boleh artinya tidak berlebihan, tidak juga kurang. Urusan masalah lebih daripada itu dari sisi zuhudnya, maka itu dalam kondisi kita khusus, tidak terlihat oleh orang, khususnya lagi yang berhubungan dengan hati. Ya. Nabi SAW mengatakan, disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai al-badzadah. Allah Subhanahu wa taala menyukai al-badzadah. Al-badzadah artinya kesederhanaan. Namanya sederhana tidak mesti harus taqasyuf. Taqasyuf itu artinya pakaian yang mungkin tidak beraturan, pakaian yang mungkin ya artinya ya mungkin di dalam bahasa Banjar kumal gitu ya. Pakaiannya tidak rapi, kemudian penampilan dari rambutnya tidak rapi dan sebagainya. Ini bukan bagian daripada badzadah. Al-badzadah itu artinya kesederhanaan. Namanya kesederhanaan itu dia tidak menyukai tidak mewah, tidak juga dia terlalu takasyuf itu. Mungkin dia bisa ada takasyufnya, tapi takasyufnya mungkin dia sembunyikan ketika orang-orang tidak melihat, untuk menunjukkan bahwasanya dia artinya ini menunjukkan bahwasanya hatinya lebih besar mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih besar menuju surga Allah Subhanahu wa taala atau akhirat. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum seseorang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan urutan yang ada di Al-Quran, terutama ketika ia menjadi imam? Saya pernah ditanya tentang hal itu, dan apakah urutan Al-Quran berdasarkan wahyu atau ra'yu para sahabat? Syukran, barakallahu fik. Urutan Al-Quran yang kita ketahui itu adalah disesuaikan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Jibril kepada Rasulullah dan bacaan Rasulullah SAW kepada Jibril di setoran terakhir pada Ramadan terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Bacaan tersebut diketahui para sahabat. Kemudian mereka mengingat, yang pertama dibaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya sampai An-Nas. Sehingga disesuaikan dengan urutan itulah ditulis atau diurut tulisan-tulisan Al-Quran di zaman para sahabat, khususnya di zaman Utsman bin Affan nanti dicetak, dan sebelumnya sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi disesuaikan dengan bacaan Nabi Muhammad SAW kepada Jibril pada bacaan terakhir di Ramadan terakhir. Adapun ketika menjadi imam, seseorang tentunya dalam satu rakaat tidak boleh dia bercabut-cabut bacaan Al-Qur'annya. Artinya ambil ayat ini, ambil lagi ayat yang lain dari surah yang lain, ini tidak dibolehkan. Tapi kalau beda rakaat boleh seseorang membaca satu surah yang surah tersebut di urutan Al-Qur'annya dia lebih akhir daripada surah yang dia baca pada rakaat kedua. Jadi rakaat kedua ternyata lebih di awal. Itu boleh, walaupun yang lebih utama adalah surah yang di awal, lebih di awal itu dikedepankan pada rakaat pertama, kemudian yang surah yang di akhir itu diakhirkan pada rakaat kedua. Itu yang lebih utama. Adapun pengharaman itu tidak ada, ya.
Pengharaman akan hal tersebut itu tidak ada. Tapi dianjurkan agar surah itu kalau bisa dia bergandengan. Karena Al-Quran itu dengan urutannya itu dia berdekatan dengan surah-surah yang mirip. Mirip dari segi pembahasannya biasanya, mirip dari segi kata-katanya. Makanya hendaknya kita samping-sampingkan itu. Seperti perkataan siapa kemarin? Abdullah bin Mas'ud, saya kenal pasang-pasangannya surah-surah yang Rasulullah SAW pasang-pasangkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya langsung dengan yang setelahnya itu lebih bagus. Seperti contohnya surah Asy-Syams, surah Al-Lail, surah Ad-Duha, surah Asy-Syarah dan seterusnya. Itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya pada rakaat pertama dan rakaat kedua satu surah, yang satu lebih akhir rakaat pertama, yang kedua rakaat kedua yang lebih awal, ini menurut pendapat para ulama atau banyak para ulama ini tidak boleh. Umpamanya pada rakaat pertama kita baca akhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasul umpamanya. Pada rakaat kedua kita baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba rakaat kedua, maka ini tidak dibenarkan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bagaimana adab sesama penuntut ilmu dalam bersikap dan beradab di majelis ilmu? Hendaknya kita bersikap dan beradab dengan baik, duduk yang baik, ya. Memberikan tempat bagi saudara yang ingin masuk, ya, di sekitar kita. Kalau seandainya masih ada celah-celah dia masuk, maka kita pun natawassa, kita pun meluaskan untuk dia masuk ke tempat tersebut, ke kekosongan yang ada di sekitar kita tersebut. Kemudian apabila orang itu meninggalkan tempat itu, kita tidak segera untuk memasuki tempat itu kecuali kalau kita tahu dia tidak akan kembali, ya, atau dia sudah mengatakan kepada kita bahwasanya dia tidak akan kembali, maka kita masuki. Tapi kalau ada kemungkinan dia masih bisa kembali dan atau mungkin urufnya dia bakal kembali atau orang-orang yang di majlis itu bakal kembali ke tempat itu, maka kita kosongkan agar dia nanti bisa kembali ke tempatnya. Dan pada asalnya orang yang masuk ke majlis, siapa yang berada di suatu tempat, maka dialah yang paling berhak di tempat tersebut. Dan tidaklah seseorang berhak untuk memindahkan orang lain dari majlis kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Di antaranya contohnya anak-anak yang mungkin terlalu kecil, yang mungkin masuk kategori amrod, itu dalam majelis ilmu sebenarnya di dalam majelis ilmu mereka ada tempat yang lebih layak bagi mereka yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian lagi di antara adab yang lain juga di dalam bermajelis ilmu, duduk yang paling menenangkan di dalam bermajelis adalah duduk bersila. Itu lebih tenang, lebih kuat lama daripada duduk iftirash dan duduk yang lain. Sebagaimana para sahabat atau para ulama ketika menyebutkan tentang sifat duduknya Jibril alaihissalam di hadapan Rasulullah SAW pada hadis Jibril, ketika Jibril bertanya mal Islam wa mal iman wa ma al ihsan, ya, mata sa'ah, itu semuanya dalam kondisi dia mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW dengan duduk yang bisa membuat lama, tenang ketika bertanya dan mengambil ilmu. Dan ini paling dekat kepada itu adalah tarabbu'. Tarabbu' itu adalah dalam kondisi bersila. Duduk seperti itu di dalam majelis ilmu itu biasanya akan lebih kuat daripada duduk-duduk yang lain. Di antaranya adalah duduk dengan ihtiba. Duduk dengan ihtiba itu apa? Duduk dengan mengangkat kedua kaki, kemudian meletakkan tangan biasanya untuk mengumpulkan dua kaki tersebut. Nah, ini biasanya tidak akan seawet itu, ya. Kemudian lagi di antara duduk ada yang duduk
masih dibenarkan, artinya dibolehkan saja, tapi ada duduk yang diharamkan. Ya, duduknya ahli neraka, yaitu duduk dalam kondisi tangan kiri ke belakang. Tangan kiri ke belakang, nyender dengan tangan kiri. Ini juga diharamkan. Kalau dengan dua tangan itu dibolehkan, tapi tentunya beda kenyamanannya dan sisi etikanya dengan bersila. Kemudian juga menulis, mencatat, dan juga kita bisa mendengarkan dengan seksama, tidak berbicara dan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang berada di sekitar kita, dari pena, dari barang yang kita baca, barang yang kita bawa. Itu mungkin sedikit dari sebagian adabnya. Oh iya. Masya Allah, ada pertanyaan yang sangat bagus, tapi mungkin ini terlalu lama untuk dijawabnya sehingga kita tidak bisa jawab sekarang. Iya. Demikian wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an